Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andi Alfiki, NIM 1941912041. Di sini saya dari kelompok D. Di sini kami akan menjelaskan, saya sendiri sih akan menjelaskan dai dan mat'u. Nah, pertama tuh saya mau menjelaskan mat'u. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, tapi ini persoalan di mute, jadi nggak ada yang jawab. Di sini saya akan menjelaskan mat'u dulu. Mat'u itu adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok dulu. Nah, habis itu di sini saya akan membahas tentang pengaruh budaya, faktor geografis, faktor keturunan, dan pengaruh dari dunia luar. Yang pertama ini saya akan membahas tentang faktor geografis. Nah, mat'u dari faktor geografis itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu masyarakat kota dan desa. Nah, singkatnya, masyarakat kota adalah masyarakat yang cenderung individualis, kompetisi satu sama lain atau meningkatkan status sosial yang sangat tinggi. Nah, ibarat kata masyarakat kota ini lebih mendominankan rasio dan logika mereka. Nah, kedua itu dari desa. Nah, kalau misalkan desa itu mempunyai ciri kehidupan yang erat dengan hubungannya alam. Dia erat dengan alam yang jadi membuat masyarakat desa ini memiliki pola pikir yang terbelakang dari masyarakat kota. Itu untuk geografisnya. Jadi kalau misalkan Mas punya itu dai akan menjelaskan dakwahnya terhadap masyarakat kota dan desa itu lebih cenderung ke masyarakat kota karena pola pikirnya itu lebih istilahnya dominan gitu. Nah, oke, yang selanjutnya pengaruh lingkungan. Nah, kalau misalkan pengaruh lingkungan ini kita bisa ambil dari beberapa aspek menurut pandangan dari semua referensi yang aku dapatkan. Nah, cuman dia lebih dominan ke orang tua nih. Contohnya itu ke orang tua. Nah, karena lingkungan dalam keluarga itu sangat besar pengaruhnya kepada objek yang ada. Contohnya aja anak kan. Kalau anak itu psikologinya umum dan sosialisasi keluarga yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita ini mengibaratkan orang tua ini adalah matnya, orang tua ini adalah penceramahnya dalam lingkungan keluarga. Kita ambil contoh dari keluarga. Nah, terus yang pengaruh dari dunia luar. Nah, kalau misalkan pengaruh dari dunia luar ini hampir sama dengan pengaruh budaya. Jadi di sini aku gabungkan karena kalau misalkan pengaruh budaya ini adalah yang paling cepat berkembang dalam proses mat'u. Nah, contohnya itu kan kalau misalkan dakwah itu kita berbicara kepada seseorang entah lewat apapun. Kalau misalkan juga kita lakukan dakwah itu dari segi sikap dan lain sebagainya itu kan juga termasuk dakwah karena dakwah itu ibarat kata menyampaikan. Nah, jadi di sini aku ngambil contoh musik. Nah, karena apa? Kalau misalkan musik itu dari dunia luar yang istilahnya musik barat yang kita nggak tahu nih, kita nggak tahu lagunya itu apa sih ini, gitu kan, yang istilahnya ada unsur negatifnya tapi kita enak dengarnya, otomatis kita ngikut padahal artiannya itu buruk gitu. Nah, kalau misalkan dari Indonesia juga sama, contohnya ampun bang jago, ya kan, ampun bang jago, bukan main itu lagunya, itu kan viral apa segala, tapi kita nggak tahu itu tuh dijadikan untuk beberapa aspek. Ada yang untuk video-video orang yang joget lah, ada orang-orang berjilbab joget-joget lah. Jadi menurutku pengaruh budaya yang sangat kental itu adalah musik. Kalau yang lainnya itu kita bisa ambil gambaran dari cara berperilaku, kayak cara berbicara. Nah, itu mungkin kalian juga paham dan perlu aku jelaskan sepanjang itu kan. Jadi ya mungkin itu aja yang aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dalam proses mat'u dan dai dari beberapa faktor. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian mungkin nanti bisa chat aja karena kalau misalkan di sini kan kita cuma menjelaskan aja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan kurang jelas juga saya mohon maaf.
Teman-teman juga bisa dilanjutkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Lanjut Sepi. Pagi-pagi. Pagi akhir. Guys, aku belum siap. Yang siap panjikin. Jin, kamu jikin Jin. Akrim fix. Aing aja aing. Ya. Ya Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Komunikasi Penyiaran Islam 19 NIM 1941-91-2012. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sifat-sifat dai. Jadi yang pertama itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu adalah tawadhu, sederhana dan jujur, tidak memiliki sifat egois, tawakal, toleransi, sifat terbuka atau demokratis, dan tidak memiliki penyakit hati. Oke, yang pertama kita ke pembahasan tawadhu atau rendah hati. Nah, jadi secara bahasa, tawadhu itu berasal dari kata tawada'a, ya tawadda'a tawaddu, yang artinya merendahkan diri. Nah, tawaddu adalah perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong, tidak merendah diri agar tidak terlihat sombong. Oke, selanjutnya secara istilah ini hampir sama, yaitu menghargai orang lain, menganggap bahwa orang lebih baik, lebih benar, dan lebih mulia. Ya. Lanjut ke sifat I, harus dimiliki dai adalah sederhana dan jujur. Yang pertama adalah sederhana. Nah, di sini dalam pandangan Islam itu berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dia tidak memikirkan dunia, melainkan lebih mementingkan akhirat. Di sini juga berbeda dengan kemiskinan, kelebihan, keputusan untuk menjalani hidup, dia berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Hidup itu benar apa adanya lah. Habis itu jujur. Di sini jujur adalah mengucapkan kata-kata yang memberikan informasi sesuai dengan keadaan, realitas, kebenaran. Selanjutnya sifatnya itu adalah tidak memiliki sifat egois. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, egois itu bahasanya itu adalah ananiyah. Nah, ananiyah ini berasal dari kata ana, yang arti aku. Secara istilah, kata ini berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Pokoknya dia egois lah, lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Lanjut, sifatnya itu adalah tawakal. Nah, tawakal di sini adalah simpelnya adalah bersikap menyandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah tanpa menyandarkannya pada yang lain. Nah, dengan kita dengan kita bertawakal itu ada banyak hikmahnya. Jadi yang pertama itu adalah setiap urusan akan terencana dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menyandarkannya hanya kepadanya. Terus yang kedua itu mendapatkan ketenangan hati. Habis itu bersikap optimis. Terus yang terakhir adalah menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keterbatasan usaha manusia. Oke, selanjutnya adalah sifatnya itu adalah toleransi. Nah, di sini adalah toleransi di sini adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam konteks Oke, lanjut. Sifatnya itu adalah sifat terbuka atau demokratis. Di sini adalah maksudnya seorang dai itu dapat menerima atau mendengarkan pendapat dan masukan orang lain, baik dalam bentuk kritik maupun saran. Habis itu lanjut di sini sifat dai itu adalah penyakit hati. Jadi
seorang dai itu tidak boleh memiliki penyakit hati. Penyakit hati di sini maksudnya bukan kayak penyakit kayak liver gitu ya, liver atau penyakit rumah sakit lah. Nah, terus di sini penyakit hati itu adalah yang menyerang perasa manusia, seperti kayak dia sombong, hasad atau iri dengki itu kepada orang lain, terus bakhil atau kikir, pelit. Nah, habis itu terakhir adalah riya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocan, silakan. Ya, Jangan bentar. nanti mati lampu lagi kan. Iya, bentar. Mana dari mana. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari kelompok 3. Nama saya Khafifah Chandra. NIM 4191-2019. Di sini saya akan menjelaskan berbicara tentang sikap seorang dai, yang mana sikap dan tingkah laku dai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dakwah masyarakat. Sebagai suatu komunitas sosial, lebih cenderung menilai karakter dan tabiat seorang dai dari pola tingkah laku seharian yang dapat dilihat dan didengar. Memang benar para ulama bahwa lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Namun, alangkah baiknya jika tingkah laku dan sikap dai juga merupakan cerminan dari perkataannya. Di antara sikap-sikapnya dai, yaitu yang pertama ada berakhlak mulia. Berbudi pekerti yang baik adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh siapapun, terlebih seorang dai. Hamka mengatakan bahwa alat dakwah yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Oleh karena itu, Rasulullah diutus tidak lain untuk memperbaiki moralitas umat manusia, sebagaimana sabdanya yang artinya, sesungguhnya aku, Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Yang kedua ada ingarso sing tulodo, in madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Ingarso sing tulodo itu berarti seorang dai itu harus dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Bila dai menyuruh seorang mad'u berbuat kebaikan, maka dai itu harus terlebih dulu melaksanakannya. Jika kita menyuruh mereka untuk menjauhi kejahatan, berarti kita juga harus terlebih dahulu melakukannya. Terus ada ing madyo mangun karso, berarti agar bila dai itu berada di tengah-tengah masyarakat, maka hendaklah dia dapat memberikan semangat dan senantiasa mengikuti semua ajakan dai. Dulu yang ketiga ada tutwuri handayani, berarti bila seorang dai bertempat di belakang dai, hendaknya mad'u dengan bimbingan agar lebih meningkatkan keimanannya. Yang ketiga ada disiplin dan bijaksana. Acuh tak acuh adalah perbuatan yang sangat sesuai yang tidak sangat disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, disiplin dalam arti luas sangat dibutuhkan oleh seorang dai dalam mengembangkan tugasnya sebagai mubalik. Begitupun bijaksana dalam menjalankan tugas sangat berperan dalam menunjang keberhasilan dakwah. Yang keempat ada wara dan berwibawa. Sikap wara adalah menjauhkan perbuatan-perbuatan yang kurang berguna dan mengindahkan amal soleh. Sikap ini dapat menimbulkan kewibawaan seorang dai, sebab kewibawaan seorang dai merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk percaya menerima suatu ajakan. Yang kelima, ada berpandangan yang luas. Seorang dai dalam menentukan strategi dakwahnya sangat perlu berpandangan jauh, tidak fanatik pada satu golongan saja, dan waspada dalam menjalankan tugasnya. Berpandangan luas dapat berarti bijaksana dan arif dalam melihat dan menyelesaikan segala permasalahan, dan tidak melihat permasalahan hanya dari satu sudut pandang dan mengabaikan sudut pandang yang lain. Yang terakhir ada berpengetahuan yang cukup. Beberapa pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangat menentukan strategi dakwah. Seorang dai dilengkapi dengan ilmu pengetahuannya agar pekerjaannya dapat mencapai hasil yang efektif. Oke, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Nadia Tadi, Siswa Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang dai. Sebenarnya materinya sama dengan Kocan karena kami satu kelompok. Jadi yang pertama itu berakhlak mulia. Kenapa sih pada akhirnya sebenarnya akhlak mulia ini harus dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Karena seperti yang kita ketahui, akhlak itu kan kayak perilaku. Jadi akhlak ini adalah cerminan dari iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda yang artinya begini, orang mukmin sempurna imannya adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi ya karena seorang dai itu artinya akan menjadi tauladan, pastinya akhlaknya pun harus baik. Selanjutnya ada 3 karakter. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karas, dan tuturi handayani. Kenapa 3 karakter ini harus dimiliki oleh seorang dai? Seperti yang dijelaskan Vicky tadi, bahwasanya seorang dai itu adalah orang yang mengajak atau mendorong orang lain untuk beriman kepada Allah atau berbuat baik. Nah, ingarso sungtulodo, ingarso sungtulodo itu artinya di depan menjadi tauladan. Kenapa seorang dai harus bisa menjadi tauladan? Karena yang pertama kali kebanyakan orang pertama kali melihat orang lain berbicara di depan itu, yang pertama kali ingin dia tahu adalah bagaimana pribadi orang tersebut, seperti itu. Nah, kenapa begitu? Karena apa yang dia bicarakan yang diharapkan para itu bisa diikuti, dan dari perilakunya, dari tingkah lakunya pun menjadi contoh dari seorang matku. Selanjutnya ingal ing matia mangun karsa, di tengah memberi semangat, di mana dalam kita kalau misalnya kita ceramah-ceramah gitu kan, biasanya itu ada orang yang memang mau berubah dari buruk ke baik. Nah, dalam proses berubahnya itu pasti seseorang itu butuh penyemangat. Nah, jadi seorang dai bukan hanya menyampaikan, tapi dia juga harus bisa memberi semangat agar orang yang didakwahi itu bisa istiqomah di jalan yang benar, seperti itu. Selanjutnya, tuturi handayani ini sering banget kita dengar waktu kita SMA. Tuturi handayani ini di belakang memberi dorongan. Nah, balik lagi ke pengertian dari seorang dai itu kan mendorong orang lain untuk mengajak ke pekerjaan yang lebih baik gitu, mengajak orang untuk beriman kepada Allah gitu. Selanjutnya ada disiplin dan bijaksana. Sebenarnya gini, semua orang perlu dua sikap ini perlu ditanamkan dalam setiap diri orang, karena karena kalau kita disiplin, apa yang kita lakukan itu akan lebih efektif dan efisien. Seperti itu juga ketika seorang pendakwah, karena pastinya seorang pendakwah itu atau dai itu akan ada yang namanya waktu, jadi harus tepat waktu, karena dia biasanya bakal janji gitu, ada janjinya di situ. Selanjutnya ada bijaksana. Kenapa pada akhirnya seorang dai itu harus bijaksana? Karena dalam berdakwah tentu seorang dai akan bertemu dengan orang yang berbeda pandang. Sama halnya dengan hakim. Hakim itu kan harus bijaksana. Karena ya pastinya ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang setuju dan tidak. Jadi ketika menyampaikan sesuatu, seorang dai menanggapinya pun harus bisa bijaksana. Jangan sampai terkesan mendukung pihak yang A, yang pihak yang B malah tidak enak hati kayak gitu. Selanjutnya waro dan berwibawa. Sikap waro itu berarti menjauhi perbuatan yang kurang bermanfaat, karena seperti yang tadi di awal, bahwasanya seorang dai itu harus bisa menjadi tauladan yang baik. Terus kenapa harus berwibawa? Karena biasanya wibawa ini adalah
salah satu sikap yang membuat orang tertarik untuk mendengarkan. Ketika seorang dai itu atau seorang pembicara itu berwibawa, orang lain akan menjadi tertarik untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Selanjutnya, berwawasan luas. Nah, ketika seorang dai memiliki wawasan luas, maka dakwahnya akan lebih menarik. Karena dalam dia menyampaikan sesuatu, pasti akan ada yang tadi, perbedaan sudut pandang. Pasti akan ada menemukan permasalahan-permasalahan. Nah, ketika wawasannya luas, dan terkadang bahkan pertanyaan orang-orang yang mendengarkan dakwahnya itu akan keluar dari konteks yang dia bicarakan. Nah, itu gunanya berwawasan yang luas. Jadi antara dai dan matku itu masih tetap nyambung, walaupun yang dibicarakan itu sedikit keluar dari konteks yang sedang dibicarakan. Selanjutnya ada berpengetahuan yang cukup. Ini penting kenapa? Karena ya namanya kita menyampaikan sesuatu, pasti kita harus tahu duluan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Siapa di sini? Aku kah? Sepia. Silakan. Kamu aja kah? Kamu atau aku? Duluan lah, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sepia. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sifat kepribadian rohani seorang dai. Mungkin teman-teman sudah tahu semua Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu semua pengertian dari kepribadian. Kepribadian itu sama saja dengan sifat yang dimiliki seseorang, tapi untuk kepribadian di sini ada tambahannya sendiri, di mana dia harus punya nilai feedback untuk orang lain. Nah, karena kita juga belajar tentang psikolog, di sini dijelaskan bahwa kepribadian dari sudut pandang psikolog itu adalah suatu sifat di mana proses kejiwaannya itu berguna untuk mengatur pengalaman seseorang, yang mana yang kedepannya itu memberikan tindakan pengaturan untuk respon yang ia berikan kepada lingkungannya sekitar. Kemudian yang pertama yang dimiliki seorang dai dari sifat rohaninya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini jelas karena dia tidak akan menjadi seorang dai kalau dia tidak beriman sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ahli taubat. Bukan berarti seorang dai itu ketika dia maksiat, dia tobat, atau kata lainnya dia bermaksiat lalu mengulang kayak gitu, bukan. Namun di sini artinya ahli taubat itu adalah bagaimana dia harus bisa menjaga imannya dan takut untuk berbuat maksiat, bukan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi. Dia bermaksiat, tobat. Tapi bagaimana dia menumbuhkan sikap takut lebih daripada matku yang akan ia dakwahi nanti. Kemudian ada ahli ibadah. Seorang dai harus jelas dia adalah ahli ibadah, karena itu yang akan menjamin dia untuk men-charge imannya supaya bisa ia jadikan teladan untuk matunya yang akan ia dakwahi. Kemudian sama yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, bahwa seorang dai haruslah amanah dan sidik. Nah, harus amanah artinya dapat dipercaya, dan sidik kita tahu artinya benar. Ya, sidik itu benar. Ya, pokoknya itu. Sidik benar artinya ya semua perkataan jangan sampai mengandung ujaran kebencian atau membuat seseorang merasa dirugikan. Sidik artinya benar. Semua perkataan yang harus ia sampaikan haruslah benar dan baik. Pandai bersyukur. Seorang dai harus jelas pandai bersyukur, karena tindakan dan perbuatannya itu sebagai
realisasi dari rasa kesyukuran itu. Nah, kemudian adalah tulus dan ikhlas, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Orang yang menjadi tauladan memanglah harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingannya sendiri. Ini jelas karena itu menjadi poin terpenting. Karena kalau dia seorang teladan tetapi dia mementingkan kepribadiannya sendiri, mementingkan kepentingannya, maka akan ada sedikit orang yang respect. Kemudian ramah dan penuh pengertian. Nah, karena kita kan berdakwah ya, rahmat kita itu sifatnya berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih senang didakwahi dengan cara yang ramah. Semua orang kayaknya suka keramahan, apalagi kan orang Indonesia suka dengan keramahan itu. Orang Indonesia jelas terkenal dengan ramahnya. Jadi seorang dai juga harus ramah, tidak ketika berdakwah itu tidak mencak-mencak, artinya tidak marah-marah atau tidak tegang atau membawakannya sambil marah-marah, tetapi harus ramah. Karena itu propaganda. Jadi dakwah itu ada yang mau menerima, ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau kita menyampaikannya dengan ramah, kemungkinan besar banyak orang yang menerima daripada orang yang menolak. Kemudian itu saja. Terima kasih saya ucapkan, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopi. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amalia Tusufia akan menjelaskan tentang kepribadian dai yang bersifat jasmaniah. Jadi tampilan luar ketika dai itu sedang mengajak para mad'u. Yang ada beberapa poin, dia nggak banyak ya. Di antaranya adalah sehat jasmani, berpakaian sopan dan rapinya, kemampuan dalam berbicara dan berkomunikasi, serta pemberani. Nah, seorang dai itu harus sehat secara jasmani, karena kalau tidak, bagaimana cara ia melalang buana untuk mengingatkan umat agar kembali ke jalan yang benar gitu. Karena sehat jasmani itu penting bagi setiap orang, bagi setiap dai, bagi setiap orang yang untuk menyebar kebaikan itu sehat jasmani penting. Terus yang kedua, berpakaian yang sopan dan rapi. Karena kalau misalkan dai tidak berpakaian sopan dan rapi, itu akan membuat image buruk gitu kepada para mad'unya, kan tidak bisa dicontoh gitu. Seperti misalnya kalau misalkan dai sedang berdakwah nih, tapi pakaiannya nggak sopan, pakaiannya nggak rapi, pakaiannya misalnya kayak anak pang gitu, kan nggak enak dilihat, orang nggak akan tertarik, orang-orang mengira pakaian yang ia kenakan itu tidak mencerminkan identitasnya gitu. Jadi pakaian itu juga mencerminkan identitas seseorang, jadi sangat penting dan sangat perlu gitu. Yang ketiga adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Seorang dai harus pandai dalam menyampaikan maksudnya gitu. Ucapan yang disampaikan dari hati yang tulus akan sampai juga kepada hati yang mendengarkan gitu. Jadi dalam kemampuan berbicaranya tuh harus tegas, harus lantang gitu. Harus lah bahasanya. Dan itu harus harus bisa memilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang pas. Karena kan udah banyak kejadian di mana penceramah itu terjebak oleh kata-kata gitu. Misal dari video yang dipotong-potong. Nah, itu kan menjelaskan bahwa kalau kemampuan kita dalam berbicara itu salah, akan
sudah canggih. Ketika orang ngapa-ngapain ada yang ngerekam, ketika orang ngapa-ngapain ada yang melihat gitu. Jadi penyebaran informasi sekarang sangat cepat gitu. Kemampuan berkomunikasi itu harus semakin dilatih, semakin dilancarkan gitu. Karena kalau tidak itu sangat berbahaya sekali gitu. Kalau komunikasi kita salah, tidak sesuai dengan panduan, terus asal-asalan, ketika kita orang itu akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda gitu. Pembicaraan yang sehalus mungkin aja, pembicaraan yang dibuat serapi mungkin itu bisa melenceng, apalagi pembicaraan yang tidak memiliki komunikasi yang bagus gitu. Yang selanjutnya itu harus pemberani gitu. Seorang dai itu harus berani dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Misal maksudnya mengajak, ketika ada hal yang salah ya kita harus berani gitu, harus terima konsekuensinya. Banyak dai-dai itu yang bahasanya dipersekusi gitu kan, kalau misalkan sedang kepedalaman banyak ya. Contohnya waktu itu Ustadz Abdul Somad itu kan pernah kan dilarang untuk berdakwah. Nah tapi beliau tetap lanjut, tetap lantang, karena apa yang ia sampaikan itu benar gitu. Menurut beliau itu benar, itu harus sampaikan kebenaran walaupun banyak rintangannya gitu. Makanya harus gak usah jauh-jauh lagi lah contohnya Nabi Muhammad gitu kan ya. Berapa banyak kerintangan Nabi Muhammad dalam menyampaikan Islam, mengajak orang-orang jahiliyah, tapi ditentang, diperangi, orang-orang yang mengikut ajaran beliau disiksa. Nah tapi beliau nggak menyerah gitu, harus berani gitu. Itu kalau dari segi yang buruk. Ada juga cobaan dari segi yang nikmat, misalnya nih dai disogok gitu kan. Coba kita tuh kadang sebagai manusia itu lemah sama yang namanya harta. Makanya dai itu harus pemberani, harus menentang hawa nafsunya sendiri gitu. Nggak boleh sampai ia tergiur dengan yang namanya duniawi gitu. Mau dikasih harta seberapa banyak, mau dikasih uang segunung misalnya, kita harus tetap sebagai dai harus tetap berjalan maju gitu. Nggak boleh meninggalkan benar hanya demi kenikmatan sesaat gitu. Jadi sebagai dai, kepribadian yang bersifat jasmaniah yaitu tadi, kita harus sehat secara jasmani, sehat secara rohani juga, terus berpakaian yang sopan dan rapi, karena berpakaian sopan dan rapi itu mencerminkan. Terus kemampuan berkomunikasi ini yang sangat penting ya. Komunikasi itu harus sangat penting, tidak bisa ditinggalkan, dan menjadi pemberani. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara Rizwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selanjutnya saya akan menjelaskan madu dan kondisinya. Pertama adalah manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip itu adalah faktor yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor fenotip adalah suatu karakteristik yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungannya. Genotipnya adalah sifat-sifat kepribadian manusia. Bagi menjadi empat. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis itu orangnya kayak lebih optimis, aktif, dan humoris. Selanjutnya ada pragmatis, orang yang cenderung santai, tenang, dan teratur. Dan yang ketiga ada koleris, sisi emosional, logis, dan keras kepala. Yang keempat ada melankolis, orangnya lebih serius, sensitif, dan tekun.
Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Selanjutnya ada pengetahuan manusia. Pengetahuan adalah semua milik atau isi pikiran. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, media, dan keterapan informasi. Pengetahuan juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Selanjutnya ada nilai-nilai manusia. Nilai-nilai manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai material, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Dan yang ketiga ada nilai kerohanian, yaitu segala hal yang berguna bagi manusia untuk kebutuhan rohaninya, misalnya ibadah. Yang kelima ada peranan manusia sebagai individu. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dan yang kedua ada mengupayakan terpenuhinya hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri kesejahteraan hidupnya. Dan yang kelima ada peranan manusia sebagai makhluk sosial. Ya, demikian presentasi dari saya. Oke, jadi mungkin presentasi dari teman-teman semuanya udah kelar. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam UTS ini dan semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akhiri ke teman-teman ini. Ya udah. Ya. Katanya layarnya dari Jangan dimatikan dulu, tunggu aku matikan. link. Linknya. Oh iya. Berarti kita izin Matikannya sudah rekamnya. Matikan. Nanti foto. Screenshot dulu SSK.